pertama mungkin seringkali menjadi problem nanti kalau yang sudah pernah punya kegiatan PTSL PN sebelumnya, misalnya adalah kadang-kadang pada saat baterainya habis. Iya, makanya. Ini tanda-tanda harus agak lebih cepat. Jadi yang pertama seringkali teman-teman suka kebingungan sebetulnya di data yang kita rekap secara manual atau apa, capaian SKB atau pihak ketiga atau siapapun itu sudah sampai dengan sekian. Tapi pada saat lihat di dashboard, kok tiba-tiba bahkan kemarin mungkin nol masih. Jadi nanti suka menjadi kesulitan buat teman-teman untuk mendapatkan informasi sebetulnya capaiannya sudah sampai berapa. Itu pertama. Yang kedua, dengan adanya metodologi yang mengharuskan kita menggunakan drone, itu juga mungkin nanti perlu dijelaskan aspek kira-kira cara mengupload peta citra dari hasil drone itu seperti apa, sehingga teman-teman punya gambaran walaupun yang melakukan bukan teman-teman tapi mungkin pihak ketiga, tapi kan teman-teman harus tetap tahu kemudian verifikasinya apakah langsung atau harus melalui verifikasi dari teman-teman kadar PPD atau bagaimana. Kemudian juga tadi Pak Dirjen menjelaskan di tahun ini harus ada, di fase ini harus ada data akurasi. Nah, untuk melihat atau mengupload data akurasi itu nanti seperti apa. Jadi mungkin beberapa hal yang seperti itu yang barangkali karena ada perkembangan metodologi, perkembangan dari kegiatan PTSL PM ini khususnya yang kaitannya dengan pengumpulan data fisik, itu mungkin nanti ada hal-hal baru yang disiapkan oleh teman-teman Pusdatin dalam hal ini untuk mengakomodir itu semua. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Idin. Hanya sepenuhnya ini dibatasi sampai jam 20.15. Itu monggo Pak Idin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, saya sudah kualat nih Pak moderatornya Pak Anugroho ini, malah yang senior yang moderatorin kembali nih panitia nih. Tusi. Audiensnya juga saya kira lebih senior dari saya nih. Jadi sebenarnya saya hanya mengulang aja kali karena sudah ditugaskan Pak Kapus. Sebenarnya mungkin teman-teman di sini udah paham benar karena sudah bertahun-tahun kita mengerjakan PTS-nya dari 2017 sampai dengan sekarang, dan aplikasi ya nggak banyak perubahan. Yang banyak berubah itu rule, aturannya ya, yang katanya yang diukur luasnya harus sama dengan luas desa, jadinya nilai nilai dasar lengkap. Kemudian ada lagi rule yang lain yang sudah diukur PTSL tidak boleh dilakukan pengukuran lagi. Kemudian ada lagi rule lagi yang pembobotan, jadi K1 itu bobotnya beda dengan K3. Nah itu juga seringkali bermasalah di belakang nih, di bulan Berber, Oktober, November, Desember itu jadi masalah. Walaupun sebenarnya kalau mau kita sepakat di awal Januari itu udah rule seperti itu harus disepakati dulu. Mau kayak gimana? Misalnya bobotnya untuk output harus sama. Jadi nggak ada lagi 0,6, nggak ada lagi 0,8, semuanya satu. Kemudian PBT ada yang bilang boleh lebih, ada yang bilang nggak boleh lebih, dan seterusnya. Itu juga harus disepakati dari awal. Dan jangan sampai nanti di akhir di Berber ini, apalagi ya kalau udah Oktober, servernya juga ikut lemot. Jadi biasanya tuh kalau di Januari ini yang akses 100 orang, 200 orang. Di Oktober itu sampai 10.000 Pak sehari. Servernya yang kami siapkan itu udah untuk PTSL itu udah 10 server dipakai semua. Masih nggak bisa kalau udah berubah. Apalagi
udah beroptimalisasi, wah, dan apa namanya banyak sekali, ya apa namanya Nah, next. Yang saya ingin sampaikan ada beberapa hal ini, ada barangkali Bapak Ibu udah pernah tahu ini untuk PTSLPM kita berhubungan dan aplikasi-aplikasi ini. Sebenarnya Pak satu yaitu SKB, ATM, BP, tapi karena audiensnya ini adalah kantor pertanahan internal, maka SKB tidak saya masukkan. Karena itu merupakan eksternal ya, itu untuk mitra yang berupa KCSB. Next, yang pertama yang perlu diketahui adalah aplikasi PTSL Tata Usaha. Ini awal muasal dari PTSL. Semua kembali lagi di sini. Jika Bapak Ibu punya permasalahan dengan jumlah berkas, dengan akses yang nggak bisa, kemudian dengan tadi yang disampaikan Mas Hari, angka yang tidak muncul, ini perbaikannya dari sini. Aplikasi PTSL Tata Usaha. Seperti kemarin itu, karena kita perpanjang sampai dengan 15 Januari, nah teman-teman ada yang berubah penok di tanggal 2 Januari. Akhirnya yang sudah kami set tanggal 15 Januari kembali ke tanggal 31 Desember 2022. Akhirnya teman-teman nggak bisa akses. Di desa itu nggak bisa buka berkas, nggak bisa bikin berkas, apalagi bikin produk nggak bisa. Nah kalau ada masalah seperti itu kembali lagi ke sini, ke PTSL Tata Usaha ini untuk penetapan lokasi. Nah untuk yang di PTSL PM ini ada dua yang harus diisi, yaitu AFN Partisipasi Masyarakat dan SKB Partisipasi Masyarakat. Lanjut. Nah, karena nanti akan berhubungan dengan pool data itu kan non ASN ya, non ASN, non mitra juga. Kalau mitra kita sudah tertentu, ya semuanya sesuai dengan regulasi, misalnya PPAT, kemudian KCSB, pejabat penilai dan sebagainya. Untuk pool data, khusus pool data, kita melakukan registrasinya itu di aplikasi Tata Usaha. Dan ada dannya nih. Dan nantinya harus melakukan verifikasi di Sentuh Tanahku. Karena kami sudah melakukan kerjasama dengan Pruri, artinya kami akan mengecek kesesuaian antara NIK kemudian atau identitas dengan orangnya, dengan wajahnya. Kami akan melakukan verifikasi yang namanya FR, face recognition. Nah, kalau klop baru bisa jadi pool data, kalau enggak klop nggak bisa. Ini untuk registrasi pool data. Mungkin nanti perlu ini kali ya, Pak Mas atau Bapak Ibu DPRU, karena ini yang datang ini kepala kantor dan PPK ya, perlu nanti barangkali praktek melalui Zoom kali ya, untuk sampai ke pelaksana yang ngeklik. Karena saya yakin Bapak Ibu Kepala Kantor juga kalau ngapalin sampai ngeklik juga tambah beban nantinya. Nanti biarkan beban ngeklik itu ke admin dan operator. Nah perlu Pak Hari nanti dibuat lagi beberapa kali ya. Misalnya kita lakukan training untuk registrasi pool data. Kalau udah selesai, kita lakukan training untuk yang lainnya dan seterusnya. Karena saya yakin teman-teman di Jawa ini volume pekerjaannya jauh lebih besar. Artinya kalau ngapalin aplikasi, prosedur itu di saya itu ada 95 prosedur. Mulai dari pengecekan sampai dengan permohonan SK dan perpanjangan serta yang lainnya. Itu 95 prosedur. Kalau ngapalin satu-satu, kayaknya keburu pensiun. Nah, nanti dibuatkan saja. Nah, artinya di sini saya hanya menyampaikan
sekilas saja supaya Bapak Ibu Kepala Kantor dan BPK lebih aware lagi dengan nantinya dan eviden-eviden untuk pencarian penganggaran. Nah, nanti dari sini ya registrasi untuk Puldatan. Kemudian next lagi. Next. Nah, kerjanya teman-teman Puldatan itu menggunakan aplikasi survei Tanahku. Di sini nanti akan verifikasi lagi akun usernya. Jadi 2 kali Pak ya. Jadi di Puldatan itu untuk masuk ke dalam akun KKP, akun Pusdatin, akun kementerian. Kemudian setelah itu registrasi lagi di akun survei Tanahku supaya bisa mendapatkan wilayah kerja. Kalau tadi di kartu Tanahku tadi global, kalau di sini untuk mendapatkan wilayah kerja. Next. Nah, nanti yang dikerjakan oleh teman-teman Puldatan ini menginput kelengkapan data bidang tanah di lapangan ya. Nah, kemarin banyak tuh yang masuk ke ITSM kelupaan entry. Nah, itu gimana caranya? Ya, kita nggak punya cara lain selain kembali ke lapangan. Jadi nggak ada lagi Puldatan itu entry di desktop. Kita udah hilangkan karena yang di desktop itu Puldadis. Kalau Puldatan itu di lapangan, artinya menggunakan aplikasi ini, aplikasi survei Tanahku. Apa saja yang harus dilengkapi? Minimal input pemilik, alas hak, kemudian perpajakan, foto dokumen dan titik sentroid bidang atau titik batas bidang. Ini adalah data yang dikumpulkan oleh bidang tanah. Kemudian lanjut. Nah, dari aplikasi survei Tanahku ini nantinya akan nge-link kemana-mana nih. Inputnya itu adalah akun pertanahan tadi ya. Registrasi Puldatan, kemudian registrasi akun survei Tanahku. Nah, kemudian nanti dia sinkronisasi data dengan aplikasi PTSL fisik dan yuridis. Juga nanti akan ke GeoKKP. Jadi si aplikasi survei Tanahku jadi hub untuk pelaksanaan PTSL PM. Pentingnya survei Tanahku itu yang pasti harus di lapangan, Pak. Ini memang benar-benar permintaan kami, jangan sampai melengkapinya itu di kantor atau menggunakan aplikasi yang PTSL desktop atau yang web. Semuanya diakomodir di aplikasi survei Tanahku. Lanjut. Kemudian, nah ini tadi Puldatan untuk mengumpulkan data yuridisnya. Sekarang mengumpulkan data fisiknya sama Pak, tinggal muter pakai RTK. Aplikasinya sama, aplikasi survei Tanahku. Si RTK muter nih, nanti akan terbentuk seperti yang paling kanan. Itu data seperti itu. Nah ini juga nanti sama hubnya tadi yang sebelumnya Jawa sebelumnya. Nah tadi hubnya di sini Pak. Yang untuk yang fisik itu nanti larinya ke GeoKKP untuk pembuatan peta bidang tanah, kemudian untuk pembuatan laporan pengumuman dan sebagainya. Kemudian untuk Puldatan larinya ke PTSL fisik dan yuridis. Nanti bagaimana penetapan K34-nya, kemudian bagaimana nanti K1 meneruskan dari K34 atau K33 yang telah dibuat. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah aplikasi mitra. Ini jika pengukurannya menggunakan SKB itu kita harus memasukkan kontrak lelang ke dalam aplikasi mitra. Nah, di sini juga kemarin banyak lewat, terutama di adendum. Nah, kalau mau adendum, nggak usah lapor ke Pusdatin, nggak usah lapor, perpanjang aja di kontraknya.
Jadi nanti tanggal adendum dimasukkan, otomatis nanti akan memperpanjang kontrak. Jadi nggak perlu pusdatin, nggak perlu dikit-dikit hanya pusdatin yang bisa merubah. Kami sudah membuat aplikasi ini se-user friendly mungkin, jadi teman-teman Kantahlah yang benar-benar berkuasa atas kewenangan-kewenangan ini. Jadi tidak lagi di pusdatin. Kemarin banyak banget komen ya seperti tadi kita sudah majukan ke 15, ternyata perubahan backlog. Akhirnya kereset, kemudian si KJSB nggak bisa masuk. Lapornya kemana-mana tuh. Dari mulai kabitnya nelpon, habis itu karkannya nelpon, dirjennya nelpon, sesdirjennya nelpon juga. Wah, bener. Padahal hanya merubah di sini di kontrak ini atau di aplikasi mitra. Nah ini juga perlu Mas Ari nanti klik-kliknya nih, bagaimana cara klik masukan dan seterusnya itu perlu ada training lagi. Lanjut. Nah ini adalah aplikasi Tutan Aku. Nggak ada gambar di bawahnya. Nah, ini sebenarnya bisa digunakan untuk participatory mapping. Artinya selain tadi pakai survei Tanaku, Puldatan juga bisa menggunakan ini. Tetapi banyak sekali kantor nggak aware, nggak terlalu memperhatikan ini. Misalnya nih di paling banyak nih Jawa Tengah ada 1.100 permohonan belum ditindaklanjuti dari masukan masyarakat, dari hasil, kalau kami bilangnya swap plotting. Nah kantornya mana saja nanti Bapak Ibu bisa dilihat di statistik.atrbp.go.id/validasi bidang. Nah itu banyak sekali itu masukan masyarakat tuh yang sertifikatnya belum plotting. Memang kita harus memfilter juga, karena tidak semua masyarakat pemikirannya sama dengan kita, tapi ada juga masyarakat yang lebih dari kita. Itu kadang yang harus kita filter letaknya di mana, tapi diakuinya di sebelah mana. Memang harus kita filter lagi. Tapi setidaknya itu adalah informasi awal untuk minimal penyelesaian keempat di sebuah desa. Nah ini jarang sekali banyak menggunakan tunggakan permohonan yang belum ditindaklanjuti itu sampai dengan 7.000. Itu saya entah apakah karena kantor pertanahannya belum aware, belum ada menu seperti ini, atau memang sudah ditindaklanjuti tapi belum solving. Artinya mungkin ketika dia menunjuk bidang tanahnya overlap dengan bidang tanah yang lain dan sebagainya. Nah ini kegunaan dari aplikasi Tutan Aku. Ini tadi next. Ini yang saya sampaikan, registrasi akun Tutan Aku, di mana kita harus memverifikasi identitas dengan wajah, dengan face recognition. Jadi nggak bisa lagi kita menggunakan yang beda orang atau beda istilahnya yang instruktur KTP aja tapi orangnya beda. Kita nanti harus menggunakan ini untuk face recognition untuk verifikasi akun Tutan Aku. Lanjut. Nah kemudian ini selanjutnya adalah aplikasi PTSL fisik. Nah jadi yang Puldasik tadi larinya ke GeoKKP ke sini. Nah ini kita sudah siapkan juga menu-menunya. Nah tentunya memang kalau ini spesifik ya, mungkin hanya terbatas teman-teman di fisik aja yang nantinya mengerti. Nah ini perlu juga Pak Mas Ari nanti training untuk yang petugas fisik, baik yang ASN maupun yang SKB. Lanjut, ini menu pencetakan gambar ukur. Saya kira sudah banyak yang tahu ya kalau ini. Lanjut,
GeoKKP. Nah ini juga merupakan aplikasi yang digunakan untuk PTSLPM, apalagi sekarang ya GeoKKP sekarang harusnya udah menggunakan AutoCAD yang terbaru, yaitu 2022 ya. Nah kalau masih ada yang menggunakan AutoCAD 2012, mungkin sampai akhir bulan ini akan ditutup. Nah, jadi Bapak Ibu Kepala Kantor dan BPK harus menyiapkan anggaran lagi nih untuk pembelian lisensi AutoCAD. Yang tadinya baru beli satu, usahakan beli lebih dari satu. Apalagi untuk kantor-kantor yang volumenya cukup banyak. Karena GeoKKP ini selain digunakan untuk PTSL juga digunakan untuk pelayanan PNBP. Nah, untuk 2023 itu Pusdatin baru bisa membiayai satu lisensi per kantor pertanahan. Nah, nanti agar melakukan penambahan ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau kemarin itu Jakarta Selatan dengan volume yang sebegitu besarnya 4 lisensi. Nah saya kira juga kantor-kantor Jawa Tengah ini lebih banyak lagi harusnya karena yang 2012 yang kemarin itu bisa kita crack dan sebagainya karena kita sudah ditegur juga oleh Autodesk bahwa kita menggunakan aplikasi ini. Nah nantinya selain itu nantinya baru kita akan membuat untuk juga kapal masih belum masih dalam kajian. Yang Lanjut, 2012 ditutup. Sekarang ini pembuatan PBT partisipatifnya teknis banget ya. Dari hasil pengukuran di survei Tanahku, kemudian ini integrasi dengan berkas fisik PTSL, ini sama nantinya di menu pool data. Next lagi, nah ini lanjut. Nah ini nanti adalah menu untuk melanjutkan produk dan ada tiga macam produk yang bisa dilanjutkan ya. Yang pertama itu K34, yang kedua itu K33, yang ketiga itu adalah NIB non cluster. Ini semuanya bisa dari sini, dari menu pool data pengolahan. Tetapi dia membuat berkas baru untuk yuridis di tahun ini. Jadi kalau misalnya tahun kemarin Bapak Ibu ada berkas yuridis yang sudah diumumkan tapi belum diklasterisasi. Nah, tahun ini masih bisa dipanggil. Berkas tahun 2022 ini masih bisa dipanggil, tetapi dia akan dibuatkan berkas baru, berkas yuridis yang baru di tahun 2023. Nah, nantinya akan mengurangi kuota dari target SHAT. Nah, kalau untuk yang PTSL terintegrasi kan tidak ada masalah karena karena kita udah kalau bulan berkas. Kalau tahun sebelumnya kan kita masih kuncin. Kalau misalnya target PBT-nya 1.000, yang ambil berkas fisiknya cuma bisa 1.000. Kalau ambil target SHAT-nya 2.000, yang ambil berkas yuridisnya hanya bisa 2.000. Tapi untuk yang PTSL biasa, yang terintegrasi, itu karena kita sudah satuannya hektar, itu udah kita loss. Ngambil berkas fisiknya bebas. Karena 1 hektar kan belum tentu 1 berkas. Mungkin 1 hektar 5 berkas, mungkin 10 berkas, itu nggak bisa kita kontrol. Jadi kita lepas. Nah yang masih kita kontrol adalah berkas yuridisnya, masih harus sesuai dengan maksimal target SHAT. Tetapi kalau kurang bisa optimalisasi. Cuman jangan diberber. Kalau bisa optimalisasinya di bulan-bulan sebelumnya, sehingga nggak deadlock atau kerebutan ngambil berkas di bulan berber. Lanjut, ini dashboardnya.
nanti untuk apa namanya SKB-nya nanti ini dashboardnya. Kalau PTSL klasterisasi sama Pak, pakai apa? Pakai PTSL terkini, dashboardnya masih sama. Kalau yang ini untuk yang ngecek SKB-nya, udah berapa masuk survei berkas dan sebagainya, sampai dengan K33. Atau nanti kalau ada perdatan bisa sampai ke K34. Demikian barangkali Pak Hari dan teman-teman semua yang dapat saya sampaikan. Pertanyaan atau langsung Pak Rahmat? Terima kasih. Mengingat masih seperempat jam, jadi mungkin barangkali nanti ada pertanyaan. Jadi tadi ada sebetulnya masih teaser aja, jadi masih permulaan sekali ya. Nanti ada beberapa PR nih yang PNU nanti teman-teman khususnya mungkin Mas Ikin ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan pelatihan, khususnya untuk admin buat pelatihan untuk pelaksanaan admin dan operator untuk persiapan administrasi buat full data, administrasi SKB, juga nanti ada pelatihan untuk petugas fisik baik yang ASN maupun yang SKB. Jadi ada beberapa hal yang penting yang tadi disampaikan oleh Pak Idin, termasuk bahwa kegiatan tundatan maupun SKB itu hanya bisa dilaksanakan di lapangan, khususnya saat menggunakan aplikasi Survei Tanahku. Kemudian juga ada lagi adalah kasus-kasus seperti kemarin nanti tidak terjadi lagi. Apabila ada perpanjangan kontrak itu tinggal diperpanjang, masukin perpanjangannya, nanti akan otomatis gitu ya Pak Idin ya. Ditambah ada informasi AutoCAD 2022 yang akan diberlakukan yang 2012, mungkin nanti akhir bulan ini sudah tidak digunakan lagi, tapi sudah baru sanggup satu per kantor. Jadi mungkin teman-teman harus menyiapkan anggaran. Nanti biro perencanaan besok ada biro perencanaan gitu. Kemudian tadi ada beberapa menu yang bisa dilanjut. Untuk yang sebelumnya kan pernah kejadian mungkin di beberapa tempat ada NIB non cluster itu masih bingung untuk melanjutkan. Waktu itu saya jumpai di Tangerang khususnya untuk yang rupiah murni waktu dulu. Tapi sekarang ini semua sudah bisa dilanjutkan. K34, K33, NIB non cluster dan sebagainya. Sehingga ini juga bisa kalau dilakukan secara PNBP tentunya bisa juga ya. Oke. Terus ada lagi tadi untuk yang kegiatan kita yang pada SLPM ini satuannya masih satuan bidang, tapi kalau yang rupiah murni satuannya hektar, sehingga di kegiatan kita nanti mungkin agak butuh masukin ke kontraknya apabila ternyata sudah tercapai sesuai dengan kontrak. Misalnya kontrak di awal 20.000, kita baru sudah sampai 20.000, nanti kesulitan ya, harus ada adendum yang mana nanti jumlah kontrak barunya berapa itu yang segera dimasukkan. Tapi intinya ini sebagai awalan saja, nanti karena bapak-bapak selaku kepala kantor juga TU dan sebagainya, ini nanti tetap harus ada pelatihan khusus sampai bisa kliknya lancar, gitu ya Pak Idin. Mungkin itu dari yang tadi disampaikan Pak Idin. Barangkali ada pertanyaan? Kalau tadi monggo, Mas Baso di sana tuh. Sebutkan nama Mas, tapi ukuran sepatu nggak usah, namanya saja. Sebutkan nama, dari mana? Terima kasih Pak. Izin perkenalkan, nama saya Mawi dari Jepara Pak. Izin Pak Idin konsultasi terkait dengan klasterisasi K33 yang dilakukan oleh SKB. Di kantor kami di Jepara itu ada beberapa desa yang memang sudah dilakukan upload data full data meliputi KTP, kemudian alas hak, SPPT, kemudian fingerprint Bapak. Namun dikarenakan volume kami juga lumayan besar, sehingga di waktu itu istilahnya kejar-kejaran realisasi SKB Bapak.
sehingga yang seharusnya data tersebut di K34-kan, namun sama SKB-nya diklasterisasi ke K33, sehingga ketika akan kami lakukan klasterisasi ke K34 dari akun KKP PTSL di Kantah, namun data tersebut tidak terikut Bapak yang alas haknya. Nah, kemarin izin sempat koordinasi dengan tim support terkait dengan apabila sudah dilakukan klasterisasi K33 untuk dapat di K34-kan atau naik ke K1 harus dilepas dengan catatan upload alas haknya itu melalui aplikasi SKB atau dari yuridis. Sedangkan di sini antara Puldatan dan kantor pertanahan mempunyai akses yang berbeda-beda. Apakah nanti tidak bisa Bapak bisa difasilitasi apabila data tersebut upload alsa kami lepas K33, kemudian Puldatan tetap bisa melakukan upload dari Surta Pak, itu karena kalau harus melakukan akses dari SKB atau dari yuridis pertanahan sepertinya tidak memungkinkan Bapak. Oke. Mohon arahannya Bapak, terima kasih. Terima kasih Mas Madi dan Jepara. Ada lagi? Monggo Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Martin dari Bondowoso Pak. Mungkin saya ingin tanyakan apa yang disampaikan tadi di awal terkait dengan pembobotan Pak. Pembobotan ini nggak usah menunggu kesepakatan Pak, mungkin ditentukan aja satu gitu. Jadi nggak ada yang variatif karena terus ini yang mengganggu pikiran kami. Mengejar untuk bisa yang terbaik di kinerja, padahal itu kita maksakan. Ini jujur, kemarin saya pikir sudah diterapkan, rupanya tidak di dashboard masih berlaku itu 0,6 dan lain sebagainya. Nah ini mungkin penting supaya tahun ini kita tidak kejar-mengejar untuk menerbitkan K1, walaupun sebenarnya itu resiko. Kemudian yang kedua, ini masih ada kaitannya dengan pembobotan. Nah kalau itu nanti diterapkan, otomatis konsekuensinya kan nanti kita bersaing di kinerja anggaran. Caranya bagaimana kita memaksimalkan anggaran dan optimalisasi. Nah mungkin perlu juga kami sampaikan, tolong teman-teman di pusat ini bisa, terutama dua dirjen THP dan SPPR, karena kalau menyangkut pergeseran antara kedua ini kan ini agak alot nih. Kalau ada GPU masing-masing, tolong kita dimudahkan dan kita nggak bisa menghindari Pak. Memang yang namanya optimalisasi itu baru ketahuan di bulan Oktober itu, di bulan September, Oktober, November kena baru diketahui bahwa memang posisinya masih ada anggaran yang sisa. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin satu lagi ya. Karena baru dapat satu pertanyaan, yang satu kan tadi nanti saran, nanti kita sampaikan ke Pak Dirjen dan tim ya Pak. Satu lagi apa ada? Kalau enggak, saya serahkan ke Pak Idin. Kalau yang Pak Martin dari Bondowoso, pembobotan mestinya satu, sama kinerja anggaran, optimalisasi nanti kita sampaikan, dan kebetulan besok juga mungkin ada teman-teman anggaran, tapi harusnya teman-teman keuangan layan nanti untuk penyerapan seperti apa. Selanjutnya silakan Mas Idin. Tadi ada pertanyaan Mas Mari dari Jepara kaitannya dengan klasterisasi K33 dari SKB yang seharusnya sebetulnya sudah K34 ya, karena data Puldadinnya sudah ada. Akan tetapi ini ada kesulitan karena tadi sudah ada KTP-nya, SPPR dan lain-lain. Alasannya tidak terekod. Sebaiknya menggunakan aplikasi mana atau fasilitasinya seperti apa? Terima kasih. Nah ini mas sebenarnya yang membuat kita ini apa ya,
selalu continue berpikir terus mengenai alternatif kayak seperti ini mas. Artinya kita sudah buat juknis nih, kalau nggak K34 ya K33. Cuman yang gitu tadi, Pak itu harusnya K34 tapi karena nggak cukup waktunya ya adalah K33. Atau Pak ini sebenarnya K1 tapi baru dipotensi udah tanggal 15 gitu, jadi nggak bisa nyetak, nggak bisa dan sebagainya. Nah ini yang membuat kita terlalu banyak alternatif penyelesaian, terlalu banyak output. Kenapa kita ada K31, K32, K33, K34, mungkin nanti ada K35 mas, atau K41, K42. Nah ini hal seperti ini yang seharusnya kita strict. Kalau K33 ya udah, berarti yuridisnya dianggap masuk. Kalau mau K34 selesaikan sampai dengan K34. Gak perlu ada alasan misalnya karena nggak nyampe waktunya dan sebagainya. Tapi kembali lagi karena kita ini orang Indonesia ya, yang toleransi sangat besar, sehingga kita juga menghargai teman-teman yang sudah bersusah payah di lapangan. Artinya nanti akan kita akomodir mas. Maksudnya yang data yang sudah masuk nanti kita buat skema lagi. Tapi nanti dimasukin ke dalam juknis dulu nih, nanti disuarakan juga ke teman-teman PHPT, terutama Bu Abeng dan kawan-kawan nih. Bagaimana dengan kondisi K33 yang sebenarnya sudah ada data yuridisnya, gitu kan ya? Tapi nggak muncul karena ya K33 kan memang nggak ada data sama dengan ini NIB no cluster mas. Banyak yang sudah diukur tapi belum masuk ke K33 karena telat pengumuman 3 hari udah tutup. Akhirnya K33 nggak masuk, tapi NIB ini juga udah terbit. Artinya kita buka NIB non cluster. Nah mungkin nanti gitu juga. K33 separuh misalnya, atau semi K33, atau ya K35 lah misalnya. Ya bisa aja nanti kita pasti saya yakin Bapak Ibu di PHPT juga menghargai kerja keras teman-teman di lapangan. Nanti akan ada kondisi baru. Ya insya Allah nanti kita akomodir jadi nggak perlu upload lagi, begitu create data yuridis udah ada langsung tinggal verifikasi. Ya nanti buat yuridis baru nanti verifikasi lagi KTP itu udah bener nggak, tapi nggak perlu upload lagi, udah ada gitu. Ya mungkin aja kan seperti itu, cuma nanti tetap ke PHPT dulu, juknisnya bagaimana, langkah penyelesaiannya seperti apa. Kemudian betul Pak, tadi yang bobot ya. Artinya memang kalau mau ada kesepakatan, artinya kesepakatan itu di SPPR sama PHPT ya. Dan memang juga kepala kantor juga 50-50 itu Pak. Ada yang meminta nggak usah atau pembobotannya satu semua. Artinya output itu dianggap output PTSL yang sama. Ada juga yang berpendapat berbeda bahwa upaya atau effort usaha yang dikeluarkan untuk K1 dan K31 itu berbeda, sehingga perlu dibedakan bobotnya. Nah ini kan saya pusing, Ustadz ini yang bingung mau diberi bobot satu atau mau beda. Nah kembali lagi ke teman-teman di teknis, kembali lagi ke Bu Abeng dan kalau di sini mungkin Pak Yuli sekarang bagaimana pembubatannya? Apakah mau seperti yang lama ada pembobotan atau jadi hilangkan semua, jadi satu semua? Itu kembali ke teman-teman di teknis ini. Tetap aja disuarakan nggak apa-apa, nanti kan biar nanti jadi pertimbangan. Kalau di Pusdatin gampang aja, tinggal berubah aja udah beres. Toh kemarin selama bulan November Desember juga ada 2 versi yang kita keluarkan. Untuk di dashboard itu kita masih pakai bobot.
Jadi K1 itu 1, K31 itu 0,8, terus K32 0,6 kalau nggak salah. Nah itu di dashboard. Tapi di laporan kampus ke menteri itu nggak ada bobot, semuanya dianggap bernilai sama. Jadi kita gunakan dua versi nih, karena kepala kantor juga pro dan kontra. Artinya kalau yang suka pakai bobot silahkan pakai nilai ini, kalau nggak suka bobot silahkan pakai nilai yang ini. Demikian Mas Adi. Demikian penyampaian yang materi dari Pusdakin untuk kali ini dari Pak Idin. Ini karena sudah waktunya untuk Pak Rohmat nih, saya khawatir nanti Pak Rohmat protes, waktu saya kurang gitu. Jadi nanti kita lanjutkan lagi tentunya dengan pertemuan-pertemuan berikutnya yang lebih teknis dengan teman-teman teknis. Mungkin itu lebih kurangnya yang dapat kami sampaikan. Sebelum diakhiri, aplaus buat Pak Idin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus untuk Pak Idin dan Pak Idin. Terima kasih Pak Idin atas penyampaian materinya dan Pak Hari sudah mengawal berjalannya diskusi pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan acara berikutnya dengan materi pembelajaran pelaksanaan PTS LPM, aspek teknis dan aspek administrasi yang akan disampaikan oleh narasumber Kepala Subdirektorat Pengukuran dan Pemetaan Bidang Bapak Insinyur Rahmat dan Darmawan, dan pembelajaran pelaksanaan PTS LPM dengan narasumber Kepala Bagian Program dan Hukum Ibu Septin Paramia Swantika STMSI yang hadir secara daring. Pada sesi ini akan dimoderatori oleh Project Management Advisor Bapak Sigit Widodo. Kepada Bapak Roman dan Pak Sigit kami persilahkan. Mohon izin Bapak waktunya sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Kayaknya 10 menit ya Pak Rahmat. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Widodo akan mengantarkan sesi terakhir untuk malam hari ini, terutama untuk Bapak Ibu dari 33 kantor pertanahan, Bapak Kakanta, kemudian PPK dan beberapa ada juga dari CSP dan juga dari tata usaha. Telah hadir di tengah kita sesuai dengan sesi terakhir sesuai jadwal. Di sebelah kanan kami ada Bapak Rahmat Darmawan selaku Kepala Subdirektorat Pengukuran dan Pemetaan Bidang. Kemudian secara daring, secara online ada juga Kepala Bagian Program dan Hukum di JSPPR, Ibu Septin Paramia. Selamat malam Bu Septin. Selamat malam Pak. Terima kasih Bu, mohon maaf Bu mengganggu jadwal Ibu yang juga ada kegiatan di Jakarta terkait dengan kegiatan di Biro Perencanaan dan Kerjasama. Malam ini sesi terakhir terkait dengan pembelajaran pelaksanaan PTS LPM, terutama yang bagi Bapak Ibu yang ketahui barangkali saat ini kita berada di fase 5 akhir dan akan memasuki fase ke-6. Jadi Pak Rohmat yang juga selaku Wakil Direktur PMI PPRA menggawangi dari awal terkait dengan aspek teknis nanti akan berbagi pada kita semua. Kemudian Ibu Septin selaku Sekretaris PMI PPRA nanti juga akan berbagi pengalaman terutama dari sisi administrasi Bapak Ibu, baik misalkan aspek keuangan, kemudian penganggaran, revisi, luncuran dan sebagainya. Mungkin nanti singkat karena khusus keuangan akan ada sesi sendiri besok. Barangkali itu sebagai pengantar, kami persilakan Pak Rahmat, silakan Pak, kemudian nanti dari Bu Septin menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oh, semuanya ya.
Sesi terakhir mudah-mudahan masih bisa mencerna walaupun di dunia pembelajaran ya. Kalau belajar malam kan agak sulit ya. Maksudnya pembelajaran itu kita merefresh, mengingat kembali apa yang pernah kita lakukan. Karena kan 3 provinsi ini sudah melakukan kegiatan ini dan saya lihat apa yang juga bagus. Kita ingin mengingatkan kembali karena masih terjadi kalau apa ya, inspektorat itu temuan berulangnya masih ada. Pak Ade udah tahu lah seperti itu. sering menemukan kejadian yang sudah diingatkan ada. Nah, ini mungkin saya tidak tahu karena adanya psikologis pada kalian jadi terjadi hal-hal seperti itu. 7 tahun untuk capai sekian akhirnya terjadi seperti hal. Saya juga tadi mungkin disampaikan teman-teman awal kenapa milih sini, saya juga mungkin karena mencari CP yang paling bagus kan ya di Pulau Jawa di paling ujung sebelah sini biar hasil fotonya bagus barangkali ditempatkan di sini. Sehingga kita awal-awal ini kawan-kawan sudah minimal sudah tahu sudah pelaksanaan minimal kita mau merefresh pemanasan dulu fase berikutnya sehingga bisa kencang nantinya. Ini nggak ada materinya. Soal halaman 2 aja langsung. Nah ini PTSLPM tadi itu sudah disampaikan perbedaannya sama Pak Direktur PTSLPM seperti apa, PTSL ASN seperti apa. Yang kita harapkan dengan PTSLPM ini terpenuhinya aspek-aspek 5 aspek ini. Nah, mungkin kita mungkin analogikan juga seperti itu dengan PTSL aspek-aspek ini bisa terpenuhi. Aspek dari sisi partisipasi masyarakat kita wajibkan PTSLPM dengan pool data dan sebagainya. Kemudian terkait gender juga nanti ada tim atau dari penanggung jawab BIC terkait aspek-aspek ini dari terkait gender nanti bisa dilihat di PTSL ini yang atas nama perempuan berapa persen sih di pemprov tersebut. Kemudian juga analisis resikonya mungkin besok juga akan dijelas oleh Pak Puspa ya terkait dari PTSL ini resikonya apa saja sih? Ini tadi seperti ditanyakan di awal-awal terkait misalnya ada pungutan atau ada pemaksaan terhadap biaya pra sertifikasi. Bisa jadi itu jadi rentan juga. Sebetulnya kita tidak perlu bercampur dengan pra sertifikasi kan bukan ranah kita. Pra sertifikasi adalah ranah masyarakat yang mengelolanya lah. Kalau kita terkait sertifikasi, ya kalau itu ada oknum, jangan tahu lah kalau masalah oknum. Harusnya tidak dihubungkan dengan pekerjaan sertifikasi. Tapi ini pra-nya yang dibedakan antara pra dan sertifikasi. Kemudian adanya pemberdayaan mungkin akses reformnya terhadap produk PTSL ini seperti apa sih? Apakah ada tindak lanjut atau start sampai produk A1 sampai ke 4 saja tidak ada tindak lanjut? Nah, ini mungkin kita adopsi RA karena ada akses dan aset dan akses. Nah, ini seharusnya PTSL juga seperti itu, ada aset, ada akses seperti itu. Jadi terutama untuk masyarakat yang ekonomi lemah barangkali ya perlu dibuatkan aksesnya seperti apa. Ini harus dilihat nanti oleh semuanya barangkali karena dari BPN ya dari semua lini dari Pemda seperti apa kebutuhan masyarakat di sana. Kemudian dari tim pool data ini kan terdiri dari berbagai macam anggota barangkali dari segala macam unsur masyarakat yang kita mintakan untuk bisa berkontribusi dalam rangka pengumpulan data
baik kalau itu yuridis juga ya, termasuk yuridisnya. Kalau Pak Dirjen tahu dengan data yuridis, apalagi dengan nama pemilik, dengan kembali juknis pemetaan terintegrasi aja terkait pemilik itu kita sebut dulu claimant, istilah claimant agak jadi tanda tanya, konotasinya bisa jadi negatif. Kembali lagi ke definisi atau judul yang mungkin ke awal lagi sebagai penunjuk batas kembali terkait claimant. Mungkin claimant misalnya sangat klaim atau seperti apa, mungkin di sini juga akan seperti itu. Kegiatan kita ini mungkin dibantu oleh ada pas ya kalau masalah ya, jadi masih diambil terkait kegiatan-kegiatan ini ada pas. Kemudian kita juga ada tim monitoring, ada penjantek dari pusat, teman-teman dari pusat yang akan memantau kendalanya, pencapaiannya dan sebagainya. Lanjut, ini satu slide, mudah-mudahan 1 menit, jadi 12 menit saja ya. Ini ada 12 slide. Slide ketiga ini kelembagaan PTSDL. Nah, yang membedakan tadi dengan PTSDL, mudah-mudahan kawan-kawan kan tidak melaksanakan dari lagi. Jadi sudah tahu apa diagram ini untuk kelembagaan ini. Mudah-mudahan Jawa ini kan sudah ada 100 lebih capaiannya, pasti ini tidak ada kendala dengan hal-hal seperti ini. Ini nggak sampai 1 menit, lanjut. Kemudian standar tadi seperti saya basis partisipasi masyarakat. Syarat penetapan desa lokasi. Nah, jadi kita sebetulnya sudah buat masing-masing kata atau kata biasanya sudah membuat roadmap. Cuma roadmap itu kadang prediksinya ini jomplang atau malah meleset jauh. Nah, ini mungkin kalau untuk ASN tidak terlalu akan terjadi kesulitan dari jumlah ini menggeser penlog atau menambah penlog, mungkin tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau dengan prediksi awal bidang tanah dalam satu desa itu tidak terlalu meleset, kita bisa prediksi terutama untuk pihak ketiga. Berarti kan kontraknya sekian ribu dengan penlognya sekian lokasi, ya harusnya pas gitu kan. Meleset dikit lah. Kalau ini sampai merombak ada jumlah lagi, ya mudah-mudahan tidak lama untuk penambahan. Jadi prediksi roadmap itu sebenarnya harus prediksi melalui apalah cara mendeteksi angka bidang dalam suatu mungkin dari bantuan dari apa PBB. Kalau Pak Dirjen kan sendiri loh. Kita harus kalau dengan Kapolda ya kita harus hasilnya memberikan batas-batasnya berdasarkan alur. Kalau alur secara fisiknya di lapangan gitu. Kalau sawah ada 10 galangan, 10 galangan jadi 10 bidang gitu. Walaupun itu hanya satu pemilik, kita tidak bicara dulu masalah subjek seperti itu. Nah, ini yang masih gerembian mungkin kalau sudah mulai ini ya Pak spasialkan. Mudah-mudahan ini juga bisa mempercepat. Pas nanti spasialkan itu nanti sampingnya juga dia yang tahu kan kualitas bentuknya. Syukur-syukur kalau ini kan masih anggaran bidang. Jadi makin banyak bidang, duitnya per bidang. Tapi kalau sudah kecilnya yang PTSN terintegrasi, itu berbasis luasan, mau satu bidang dalam satu desa atau 10 bidang atau 100 bidang. Ya dilihat dari ulasannya. Bisa jadi di PTSN terintegrasi nanti terindikasi teman-teman itu akhirnya ya udahlah kurang besar saja, bidang-bidang kecilnya tidak terdeteksi seperti itu. Akhirnya malas dengan membentuk bidang, menetapkan bidang perannya. Kemudian di sini ada peta kerja. Peta kerja itu basisnya dari peta drone yang dibuat. Di sini ada datanya. Kalau di PTS tapi kan teman-teman apa-apa. Jadi wadahnya itu atau bingkai
kanvasnya itu harus peta dasarnya dari foto terbaru lah, foto udara terbaru. Kalau sudah ada dari tempat lain, monggo selama itu update dan akurasinya diketahui. Nah ini akurasi yang harus ada terhadap peta dasar dalam rangka nanti pemetaan fotogrametri. Bisa jadi yang diteknolokan ini ternyata tidak efektif kalau foto bisa jadi. Mungkin medannya terlalu miring, rolling gitu ya. Ketika kita foto berapa kali step foto bisa jadi. Nah ini jadi mempersulit. Jadi kalau pertama identifikasi di atas petanya bisa terlihat, cuma bisa jadi mempersulitnya lereng-lereng tinggi. Kemudian yang kanopinya tinggi juga di satu penlok bisa jadi. Tadi Pak Didi juga sampaikan jangan pilih penlok yang tertutup. Seperti itu kalau mau mendapatkan produk atau pokoknya bisa identifikasi. Tapi kalau tidak bisa ada pilihan ya kombinasi akhirnya. Kombinasi antara analisis dan fotogrametri. Kemudian di peta kerja juga, kalau di PTSL terintegrasi peta kerja adalah merupakan nanti juga gambar ukur, merupakan juga peta klarifikasi, merupakan juga PBT. Jadi peta klarifikasi kan ada penandatanganan terhadap yang saya sebut dengan kemarin awal claimant itu ya, kan ada sedikit dengan claimant itu. Jadi ketika peta kerja formatnya sama, maka mungkin kita menganalogikan peta dasar pertanahan dicoret dasarnya menjadi peta pertanahan. Nah itu juga peta kerja coret jadi peta jadi GU kan tetap ada atau garis miring GU garis miring sampai garis miring BT bisa jadi seperti itu, jadi satu aja outputnya terhadap peta-peta yang kita buat. Cuma metadatanya mungkin nanti dari teman-teman metadata yang diperoleh seperti apa mungkin akan dikemas di KKP-nya seperti apa Pak Idin yang akan yang penting data itu bisa terkirim ke KKP-nya. Kemudian dari peta kerja itu kita minimal bisa kalau tadi ada foto biasa Virgo nggak? menelaah terlebih dahulu Ada yang mana? apa-apa Yang saja waktu yang ada awal di nyambut tadi. area peneliti. Nggak ada. Itu bisa jadi itu ada dan itu apa bisa termasuk kawasan hutan, ada puing dan sebagainya lah, itu yang perlu kita kita kokolekan juga. Mungkin kalau peta pendaftaran sudah pasti lah dari kampus itu sudah dari KKP sudah pasti diangkat ke peta kerja tersebut. Sehingga jangan sampai ketika kita identifikasi lagi peta bidang tanah terdaftar ini tidak teridentifikasi gitu. Sebenarnya sudah ada, walaupun memang kondisinya bisa jadi berbeda dengan hasil foto, bisa jadi berbeda. Kemungkinan besar berbeda karena pasti produk lama, kalau saya yakin sih produk lama kita tempelkan di kanvasnya ini dari peta dasar hasil foto terbaru ini pasti akan berbeda. Bisa jadi titik-titik yang kita lakukan ketika itu bisa jadi titik yang berbeda-beda juga dalam satu bidang atas bidang tanah. Ketika bidang sebelahnya titiknya ini, ketika sebelahnya ini titiknya nggak yang ini lagi, bisa jadi seperti itu. Karena dulu kan masih terpisah-pisah, masih tahu sendiri kondisi data kita seperti apa ketika itu. Nah kita paksa sekarang atau SPS itu tempokan semua yang pasti akan ketemu. Kalau satu-satu, kalau yang sistem yang PTSS sudah pasti terangkai sendiri. Kalau yang itu kan kita paksa dipaksa diputar balik gitu ya, tarik diseret-seret akhirnya bisa ketemu. Nah ini tadi terkait toleransi yang muncul barangkali seperti apa nanti akan dibungkus kembali dengan berita acara dulu sementara. Misalnya ekstrim harus dibungkus dulu karena pasti yakin teman-teman juga masih banyak yang gampang terkait berubah data barangkali sebetulnya. Karena kalaupun kita dimintakan berubah sesuai dengan kondisi saat ini, mungkin efek-efek dominonya terhadap perubahan itu seperti apa. Apabila sudah di atas 5%,
itu efeknya seperti apa, apakah nanti mekanisme perubahannya seperti apa, apakah ketika ada pelayanan sumber penambah kita ubah atau seperti apa. Nah itu mungkin konsekuensi yang akan kita gulirkan ke depan, karena ini kan kalau Pak Dirjen ini kalau di pemetaan intimidasi ini mungkin hanya versi 1 dulu lah, pasti tengah jalan ketemu masalah-masalah baru yang akan kita tengah jalan, untuk kita bergerak dengan ini dulu. Kemarin sudah ditunjukkan kan yang dibuat PTS LPM terkait surat edaran ke juknis terkait pemetaan federasi. Ini yang kita harapkan bisa berjalan. Iya, pada wis rampung itu. Kemudian Padahal isinya kosong. Nah, ini dari tim Isinya kosong. yang nanti akan Dicentang-centang melakukan bersama dengan kalau di Ya, Mas ada belum. Cuma tak centangin. Masyarakat menghubung data fisik ya. Isi kosong. Istilah yang memang benar lebih enak untuk Apa? didengar. Jadi tugasnya ini Itu dari mana, Mbak? menunjuk Oh iya. masa terkait data-data data termasuk mengumpulkan data. Banyumas wis kabeh. Juridisnya kalau itu pool data, kalau data kan semuanya kalau pool Sudah lengkap. mas Sudah lengkap. Tapi isinya nggak ada. Kata siapa? fisik Di kata saya. Punya siapa? Ya ada yang kayak gitu loh, Bu. Oh, cuman centang aja. kemudian Nggak ada komentarnya, Mbak. Ada komentar. Ini komentar, alur Mbak. metode pengukuran di sini Klik kanan, Mbak. kecil sekali. Klik Metode kanan. pengukuran ada pekerja dapat jadi bisa dilihat. Tadi memang ada saya sampaikan di awal, ada yang bisa dilalui Pemeliharaan. Angka pengadaan. Kalau memang tidak efektif hasil foto itu, ngapain kita foto di sana gitu ya? Kita cari yang memang secara mungkin kita lihat dulu di Google. Google kan sebagai panduan misalnya, oh ini kelihatannya kalau punya timbun semua ada di situ dilakukan foto udara, ngapain juga capek-capek. Tapi untuk mangkoknya bisa saja dijadikan mangkok nanti atau kanvasnya dalam rangka pemetaan ini, walaupun memang tidak terverifikasi tapi bisa dimanfaatkan. Nah ini terkait supresi pengukuran tambahan apabila fotogrametri masih ada titik yang tidak terlihat, kita lakukan supresi. Jadi teman-teman pengukuran sudah tahu terkait supresi itu seperti apa. Kalau seluruhnya supresi itu terrestriksi. Kalau supresi itu untuk bidang-bidang satu titik yang tidak ketahuan dari satu bidang ada satu titik dilakukan supresi. Kalau semua titik disupresi itu bukan supresi, itu pengukuran terrestriksi. Kemudian kelembagaan tadi bulatan sudah disebut di awal, kemudian tugas bulatan juga sudah disebut. Lanjut. Ini kalau ini capaian Bakura sebut tadi Bu Fitri sudah sampaikan, Jawa ini secara capaian sudah luar biasa, secara dashboard dan kuantitas, cuma saya belum tahu secara kualitasnya ya. Mungkin kan besoknya ada paparan dari atas sebagai contoh yang akan success story. Mungkin Pak Dirjen ingin lihat seperti apa sih yang sudah 100% dikonsumsi besoknya, apakah memang masih ada bolong-bolong atau memang menjadi desa lengkap seperti apa. Ini masih lengkap, masih ini udah capaian yang ASN juga sudah cukup sangat luar biasa di atas 100%. Kemudian ini terkait toleransi atau apa akurasi terhadap peta dasar yang diperoleh dengan saya juga tidak tahu caranya memperoleh, mungkin ada teknis dari teman-teman yang nanti akan membuat peta itu. Yang jelas sudah disampaikan Pak Dirjen, rata-rata 17 cm rata-rata untuk peta. Lanjut. Halaman 8 ini contoh-contoh yang masih ditemukan
saat ini pihak ketiga rata-rata. Kalau ASN mudah-mudahan tidak ada, karena ASN mungkin lebih tahu dari awal, dari tahun 2017 sudah mulai memahami desa lengkap seperti apa. Mudah-mudahan juga tidak ditemukan anomali baru di produk ASN, tapi yang pihak ketiga juga wajib dimonitoring kembali, karena tujuan kita tetap desa lengkap, bukan hanya mengukur PBT-nya saja, bukan hanya kalpatnya saja, tapi sekaligus memperbaiki bidang tanah daftar atau KW 123. KW 123 itu sudah tertetapkan memang, tapi ada yang valid, ada yang valid. Orang sudah kasih valid itu kan, valid itu hanyut, gitu. Yang hanyut itu ada juga gitu. Memang dipetakan, tapi di mana hanyut gitu. Nah itu warnanya ungu. Nah ini yang perlu kita lakukan pembenahan, pendakwaan terhadap valid yang valid yang valid. Ada yang di laut, ada yang di sungai, ada yang nampaknya ya, ada seperti itu. Nah ini jadi ketika kita benarkan atau kita tingkatkan, nanti bidang-bidang ini tidak punya tempat. Memang bisa jadi itu dibuang dulu ketika mencari desa lengkap, bisa jadi. Ya. Yang penting desanya luasnya ketemu sama ya. Bidang ini kita bencelok dulu di sana, parking persil lah gitu ya. Parking persil yang bisa terjadi, saya tidak tahu lah. Mungkin teman-teman lebih ahli daripada saya. Oh, 2 menit lagi katanya. Karena masih ada bahasa jadi. Ini contoh-contoh nih yang di KKP masih banyak wilayah desa Ibolong. Nah ini kan kita harap ini semua terpetakan. Kemudian yang seragam, mungkin ada ketidaksesuaian antara fisik di lapangan dengan di peta. Kemudian indikasi tumbang tindih belum dibenarkan juga. Ini masih tidak masalah tumbang tindih. Kalau ini kan tumbang tindih sebagian, bisa jadi nanti harus dibentuk bidang-bidang. Kalau sebagiannya harus dibentuk bidang-bidang baru harusnya. Mana yang masalahnya, yang mana yang tidak, seperti itu. Kalau irisannya tidak sama ya. Kalau nemplok pas satu bidang, ya itu kan memang atributnya saja yang ditambah. Satu punya A, satu punya B, tapi bidangnya D-nya sama. Tapi kalau irisannya beda, tidak sama, pasti akan kita potong dulu berdasarkan yang bermasalahnya yang mana gitu, yang tumpang ini. Kemudian anomali lain, indikasi bidang seragam. Nah ini pakai baju seragam gitu ya. Uniform gitu ya. Jadi kayak petak tahu lagi gitu, ngiris-ngiris gitu, padahal di lapangannya tidak seperti itu, bentuknya kayak hutan, diiris-iris, kayak baju kotak-kotaknya gitu yang seragam. Ini sudah berkali-kali sih sebenarnya temuan seperti ini. Kalau di lapangannya sesuai tidak masalah, ada tanda batasnya, memang betul kotak-kotak tidak masalah, ada pembenarannya, ada alasannya. Tapi kalau memang di lapangannya juga tidak ada, ya itu yang menjadi tanda tanya. Jadi biasanya di inspektorat juga sesuai ini, biasanya cek lapangan ya, seperti ini, pasti ya tanda-tanda seperti ini akan ketahuan. Mudah-mudahan tidak terjadi di teman-teman kita. Kemudian satu lagi, ya ini desa lengkap. Nah, tujuan kita tetap harus desa lengkap. Kemudian ini temuan catatan sebagian dari penjatek barangkali yang terkait hambatan dan rekomendasi. Mungkin masih banyak lagi ini yang baru tercatat, hanya 3 masyarakat. Itu kan biasa masyarakat tidak mau mendaftarkan tanahnya, sebagai wilayah desa masuk kawasan hutan, pemilik tanah tidak berada di tempat dan seperti itu. Nah ini sebagian saja ini perlu sarannya sosialisasi kan teman-teman mungkin lebih jago lah bagaimana merayu, memaksa masyarakat supaya ikut gitu. Tapi memaksa itu jadi mau gitu, bukan memaksa dari paksa gitu. Jadi mau publikasi di desa atau melalui banner kumpul di pintu masuk desa, itu juga bisa jadi ketika orang lewat tahu desa ini ada kegiatan. Mungkin teman-teman lebih jago terhadap hal-hal seperti di lapangan. Mungkin terakhir barangkali kita sebenarnya belum
kalau Aja tidak ada yang nihil PTS itu. barangkali kita Nihil. ini belum melaju ke belum adjustment, belum melaju lagi ke kemarin kita belum change ya seperti itu. Kita masih tahap karena menggunakan kuota udara kita tidak perlu lagi blok adjustment karena sudah terterakan dengan artinya di lapangan. Nah, ini ya kita incremental improvement. Nah, pasti ke depan itu bakalan disempurnakan dengan hal seperti itu. Manfaatkan, yang jelas manfaatkan, kita kan punya wahana ini ya, web TSL ya, PM. Nah, itu manfaatkan ketika ada masalah apapun di media tersebut sehingga teman-teman bisa mencari solusi. Di situ timnya ada dari semua tempat lah terkait permasalahan. Mungkin nanti ada Pasuda permasalahan dari berarti tidak ada di sana. Terkait anggaran ada Basyatin dan itu tergabung di sana. Jadi mudah-mudahan yang kita peroleh nanti bidang tanah sesuai dengan gini ya, lengkap kali atau istilah punya P21 lah ya, P21 gitu. Sudah lengkap dan valid. Jadi terhadap hal-hal itu bisa diselesaikan sesuai dengan yang kita harapkan. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Rohmat. Mari berikan aplaus untuk Pak Rohmat untuk paparannya. Berikutnya kami mengundang Bu Sentin yang hadir secara online terkait dengan pembelajaran dari aspek administrasi dari proses PTSL fase sebelumnya. Kami persilakan, monggo Bu Sentin. Ya, terima kasih Pak Fikir. Selamat malam Bapak Ibu semua yang hadir secara offline maupun online dari 3 provinsi ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Mungkin sedikit mengulang kembali apa yang pernah menjadi temuan di fase-fase sebelumnya. Sudah nampak belum? Sudah Bu. Nah, jadi ini adalah beberapa temuan untuk PTS LPM dari awal fase dari fase 1 sampai akhir di untuk LK 2021 finalnya. Saat ini sebetulnya BPK juga sudah masuk ke Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Jawa Timur itu Jombang dan Bangkalan yang menjadi lokasi PKLM. Tetapi mohon untuk lokasi-lokasi yang tidak menjadi area uji petik tetap harus menyiapkan, merapikan semua evidennya karena semua eviden pertanggungjawaban semuanya diupload pada linknya BPK. Jadi belum tentu yang tidak menjadi lokasi uji petik aman. Jadi mereka tetap akan mengecek terhadap berkas-berkas yang di-upload pada link yang disediakan oleh BPK. Kemudian untuk lokasi PHLN sepertinya ada 3 provinsi yang akan didampingi BPK, ada di Kalbar, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Mohon bisa dipersiapkan semuanya, eviden-evidennya dirapikan semua. Nah, mungkin saya hanya sedikit mengingatkan kembali apa yang pernah menjadi temuan di fase sebelumnya. Yang pertama itu masalah penlog. Jadi ketika ada perubahan penlog tidak dibarengi dengan adendum kontrak, bahkan ada beberapa perubahan penlog yang SK penlognya beda, adendum kontraknya beda. Jadi si SK penlog menyatakan desa A, jumlah bidangnya 1000, adendum kontrak menyatakan desa B. Nah, itu yang menjadi masalah. Kemudian ada beberapa SK penlog atau adendum kontrak yang tidak mencantumkan perubahan lokasi. Jadi masih kontrak yang awal, kemudian penlognya lokasi kontrak awal, di adendum kontrak masih di penlog yang awal tidak diubah, padahal alasan untuk adendum kontrak adalah perubahan penlog. Kemudian
perpanjangan waktu kegiatan juga tidak disampaikan pada addendum kontrak. Kemudian ada perubahan target PBT dan K4 serta perubahan biaya kontrak, misal ada penambahan sampai maksimal 15%, artinya itu sudah dinyatakan dalam addendum kontrak, tetapi tidak diberikan. Nah, itu yang mohon bisa dicek kembali. Kemudian penlog PBT PTS LPM, nah ini yang harus berhati-hati, tidak boleh berada dalam satu desa kelurahan pada lokasi PTSL sudah murni karena sistemnya berbeda. Di PBT PTS LPM ini ada perubahan sehingga di PTSL dan di PTSL sudah murni tidak ada perubahan. Kemudian untuk yang kedua untuk penyuluhan. Jadi penyuluhan ini yang menjadi temuan di tahun 2019 itu tumpang tindih surat tugas untuk petugas penyuluh. Jadi mohon bisa diperhatikan baik untuk pengukuran terutama yang PMASN bisa diperhatikan template-nya. Jadi kalau di PMASN itu kalau nggak salah satu hari 12 bidang, jangan sampai ada yang membuat satu hari bisa 50 bidang. Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan. Kemudian karena waktu itu memang di 2018 satuan penyuluhan itu masih bidang, jadi ada yang 10.000 bidang di 2 desa, di 2 atau 3 desa dalam sehari selesai. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kemarin. Kemudian penyuluh masih dipungut PPh, harusnya penyuluh itu tidak dipungut PPh. Kemudian tapi saat ini mulai 2021 sampai 2022 ini kita penyuluhan sudah tidak menggunakan satuan bidang, tetapi menggunakan satuan paket, sehingga outputnya adalah berita acara penyuluhan. Semoga bisa lebih aman dari temuan karena sudah bukan bidang. Kemudian mohon bisa dilengkapi juga untuk penyuluhan, untuk administrasinya, evidence-nya, kemudian berita acaranya, kemudian absennya, mohon bisa dilengkapi. Foto-fotonya jangan lupa. Jadi kemarin ada yang menyatakan bahwa bolak-balik datang ke desa tersebut untuk penyuluhan, tetapi bukti fotonya hanya satu jenis dari orang tersebut saja yang ada dengan pakaian yang sama, artinya tidak bisa menunjukkan bahwa tanggung jawab satu dari penyuluhan itu besar dalam kenyataannya penyuluhan bolak-balik desa tersebut tidak bisa membuktikan. Kemudian yang ketiga masalah pembekalan kegiatan. Jadi pembayaran langsung kalau kita melihat SBK memang satuannya bidang ya, tetapi pembayarannya mengikuti SBM dengan satuan OJ orang jam. Kemudian untuk narsum dan moderator dapat diberikan, ini untuk buat juga berlaku, dapat diberikan sepanjang berasal dari uang unit kementerian unit kementerian atau KL dan menggunakan data-data yang telah ditetapkan dengan memperhatikan dorongan atau usulan yang bersangkutan. Kemudian personil langsung tidak sesuai dengan SK penetapan langsung. Nah, ini yang harus hati-hati, jangan sampai yang datang dalam nom langsungnya A tetapi di SK langsungnya B. Nah, itu yang harus hati-hati nanti tidak. Kemudian untuk pengukuran bidang tanah adanya seperti yang disampaikan Pak Umar tadi, adanya indikasi delineasi pada bidang tanah atau bidang tahu. Kemudian yang kedua data fisik yang tidak lengkap dengan data biologis, karena ini sampai 2021 kita masih edarannya outputnya adalah PBT lengkap dengan biologis, tapi dengan SE dan PPN. Saat ini 2022 PBT PTS LPM adalah terpisah K33 dan K34. Artinya untuk yang K34 lengkap dengan data biologis dan kegiatan bisa dibayar. Tapi kalau untuk K33 berarti hanya biaya pengukuran saja yang bisa dibayarkan. Kemudian untuk pembayaran pengukuran di eksekusi hati-hati tidak boleh dibayar jika belum ada formulir administrasi pemeriksaan buku maupun formulir verbalnya. Kemudian DU-nya jangan lupa tanda tangan, biasanya masih kosong-kosong, DU-nya baik bisa dilakukan kembali.
Kemudian saat pemeriksaan itu beberapa pihak pemeriksaan itu menyatakan belum menyatakan BU di lapangan juga pemeriksa BU dan formulir administrasi pemeriksaan juga bisa dilengkapi. Nah itu sampai Jangan sih siapa mbak? Telah materinya yang di undangan ada ya. Mbak, Jawa Tengah itu siapa? Di Kantan di Jawa Tengah siapa LN? Magelang. Magelang apa ada? Digitalisasi. Apa Demak? Oh iya, gedung PHLN. PBT orang. Nek Magelang apa? Kabupaten. Nek kota Magelang. Lewatan sekalian mungkin. Pengadaan tanahnya mungkin ya. Tol itu kan bermasalah. Pengadaan tanahnya dari mana? Dari mana Pemda? Itu besar ya. Di surat penahannya. Kemudian untuk pemeriksaan hukum, nah ini untuk pemeriksaan hukum ini ditangani dipaparkan terkait dengan surat edaran pemeriksaan hukum dan surat edaran eval. Jadi untuk form administrasi itu berlaku untuk seluruh bidang tanah. Kemudian untuk sampling baru 5%. Jika memang ada sampel yang tidak bisa memenuhi SLA, maka harus dilakukan berapa persen yang tidak bisa dibayar. Karena kan tidak 90% seperti yang disampaikan pada pada negara. Kemudian waktu pemeriksaan itu sejumlah waktu PBT. Jadi kalau 10.000 bidang, waktu PBT-nya 9.000, maka samplingnya 5% terhadap 9.000 dan yang dibayar untuk 9.000 bidang. Kemudian K4 itu bukan menjadi objek pemeriksaan itu, pun saudaranya harus mewakili saudara K4. Kemudian nah ini wakaf fisik belum lengkap, merinci nomor berkas, nomor BU pada daftar sampel bidang tanah, dan yang saya sampaikan tadi BU belum ditandatangan, kemudian belum dicap kalau lolos pemeriksaan itu ketika sudah lulus, dan belum diparalisi pemeriksaan hukum. Kemudian untuk verval dan validasi, nah ini kemarin dari BPK juga kami bahwa yang namanya verval itu jadi adalah operasional lapangan, karena yang PPSL contoh sebelumnya ada yang menyatakan di daerah bahwa verval itu bukan stok, itu salah karena biaya verval itu biaya lapangan. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa biaya verval itu di kantor hanya memonitor sudah terkait tanah atau belum, berarti harusnya tidak dibayar vervalnya. Kemudian berita acara vervalnya juga adalah berita acara lapangan, bukan berita acara di kantor. Kemarin ada yang tahu juga, tapi bisa diklarifikasi ke BPK sehingga tidak menimbulkan keluar. Kemudian jangan lupa form vervalnya diisi, dilengkapi, kemudian dicek juga terhadap kelengkapan, kesamaan antara tenaga dan peralatan antara kontrak dengan di lapangan. Itu salah satu hal yang diberita dalam verval, makanya biaya lapangan. Kemudian yang terakhir tetap administrasi yang harus yang mengkapi. Jadi walaupun tidak mempunyai sampel seperti, tetapi harus tetap dilakukan semua administrasinya, karena semuanya masih harus di-upload pada punya BPK. Kemudian rasanya itu saja mungkin Pak, ya. Mungkin sedikit saya sampaikan soal, jadi kemarin sepertinya banyak menanyakan masalah bahwa untuk aksi penlok harus ada peta dasar
atau Citra, CSFT atau DOM. Sebetulnya itu sudah ada di jenis. Itu juga sudah ada di surat edaran, sudah ada di KAK. Di biayanya pun sebetulnya sudah ada. Jadi kalau masih ada yang pakai Google Map, nah itu sebenarnya lagi aturan karena di biayanya kalau dia ada CSFT maka diberikan biaya untuk pengelolaan pengobatan CSFT dan pengelolaan DPP. Kalau memang tidak ada CSFT, di biayanya juga kita campurin biaya untuk pengobatan DOR dan itu terpisah dari biaya untuk pengolahan dan yang di surat. Jadi selain itu juga ada biaya untuk pengukuran DPP. Mungkin itu begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang cepet banget berjalan semuanya sudah bisa tertib administrasi, bisa menyiapkan lagi sehingga tidak ada terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih Bu Septim, Bapak Ibu, mohon aplaus untuk Bu Septim. Terima kasih banyak Pak Rohman dan Bu Septim dari aspek teknis tadi perdatan, kemudian aspek pemitaan dan sebagainya. Serta Bu Septim ini sesi terakhir tapi menurut kami sangat penting karena pemeriksaan akan berlangsung termasuk saat ini juga mulai dari Januari sampai Maret nanti Jawa Barat, Jateng, Jatim dan Kalbar ada uji petik dari BPK. Meskipun demikian, pesan dari Bu Septim, meskipun bukan lokasi uji petik, mohon semua data, evidence, foto dirapikan dan disubmit ke link BPK. Itu tadi. Kami persilahkan, mengingat waktu, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan atau klarifikasi jika ada dari Bapak Ibu. Cukup, mungkin Bapak Ibu sudah pengalaman semua. Izin nanti semua materi akan kami upload di link yang sudah disampaikan oleh pihak panitia. Kemudian untuk hal-hal lainnya tetap bisa dikomunikasikan karena kami akan selalu ada di sini sampai hari Kamis. Mungkin sama dengan Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu kita harus akhiri malam ini untuk disambung besok lagi. Sekali lagi mohon aplaus untuk Pak Rohman dan Bu Septim. Terima kasih banyak. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus sekali lagi untuk narasumber dan moderator. Terima kasih kepada Pak Rohman, Bu Septim dan Pak Siti yang telah menyampaikan materinya pada tulisan sama gambar itu kan di kaos. Ada Alhamdulillah, gambar kaosnya loh. Nah, maksudnya kaosnya itu nggak ada, jadi ada logo, ada tulisan semoga acara pada hari ini utuh kayak gitu membawa loh. manfaat untuk Kalau kita tadi kan semua surya dan ngirim potong-potong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. maksud Esok hari kegiatan ya akan kayak dimulai pada gambar pukul kertas 8.30 dengan materi terkait kebijakan Sekarang ya. pengadaan barang jasa Bank Dunia yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Permana selaku senior performan spesialis Bank Dunia. Saya dari Prianti mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada yang tidak membuat nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa besok. Tapi